Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa YouTube yang budiman, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia serta anugerah kepada kita semua. Semoga para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat serta berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta diiringi dengan salam tidak lupa mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, kelak kita semua pemirsa YouTube yang budiman nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul uzmanya. Baik para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini terdapat fenomena, terdapat sebuah kejadian ataupun sebuah pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Kita tahu sekarang ini di luar sana sangat ramai sekali membicarakan film My Flag yang konon ceritanya film ini dianggap terlalu dini untuk dikeluarkan, terlalu ekstrim. Bahkan ada yang bilang pembuatan film ini tidak dipikir kembali, bahwasanya tidak elok ditonton jika sesama umat Islam ribut, antar Islam dengan Islam ribut. Kenapa yang nggak ribut Islam dengan selain Islam? Ada yang bilang coba kalau bikin filmnya Islam dengan PKI. Ada yang bilang coba ributnya Islam memerangi korupsi. Yang dalam hal ini pas kebetulan skenarionya ataupun pemain utamanya memang dari kalangan NU. Kenapa NU nggak memerangi PKI katanya? Kenapa NU tidak memerangi korupsi? Tapi malah NU memasarkan film yang bertemakan tentang sesama Islam dengan Islam berantem. Baik pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya secara pribadi melihat film My Flag ini adalah sebagai wujud, sebagai fenomena. Fenomena apa? Fenomena bagaimana kita orang Indonesia mencintai budaya Indonesia, mencintai apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Tidak westernisasi, yaitu sifat kebarat-baratan, tidak Arabisasi, yaitu sifat kearab-araban, tapi kita dengan PD, percaya diri, kita adalah orang Indonesia, ya jadi gayanya, tingkah lakunya ya seperti orang Indonesia. Kita tahu bahwa di film My Flag ini yang dilihat hanya berantem, yang dilihat hanya keributan antara yang memakai cadar dengan yang tidak memakai cadar, antara orang yang celananya cingkrang dengan orang yang pakai sarungan. Nah, kalau begini kita dalam menyaksikan film itu dengan menggunakan emosi, terus kita memberikan asumsi, tapi kita tidak menonton sampai habis bagaimana ending ceritanya dari film My Flag ini, akhirnya kita salah mengartikan
kita salah dalam mengambil hikmahnya. Maunya ketika kita menonton film My Flag ini, seorang yang berdarah Indonesia, seorang yang nasionalis cinta dengan Indonesia, mestinya atribut-atribut yang mengenai keindonesiaan bangga kita, senang kita. Oleh karena itu, singkatnya, film My Flag ini mengajarkan kita untuk cinta kepada tanah air, mengajarkan kita untuk nasionalis. Apa yang ada di Indonesia, budaya Indonesia kita junjung tinggi. Jangan sampai orang belajar ke luar negeri, orang belajar ke Eropa, orang belajar ke Arab, pulang dari belajarnya tidak malah dia menjadikan seorang budayawan Indonesia. Artinya melestarikan apa yang menjadi founding father yang mendirikan Indonesia ini. Mestinya bangga seorang warga Indonesia belajar ke luar, ke Eropa, ke Arab, yang mestinya yang dibawa kemari ke Indonesia ya ilmunya, pengetahuannya, kemudian untuk membangun Indonesia. Bukan malahan dengan kita belajar ke Eropa, ke Arab, ataupun kemana saja, yang dibawa ke Indonesia malah budaya-budaya yang dari luar. Kalau budaya barat, akhirnya kita jadi sifatnya ke barat-baratan. Senang musik barat, akhirnya kita sifatnya ke barat-baratan. Westernisasi atau istilah kerennya lah. Belajar ke Arab, akhirnya budaya Arab yang dibawa ke Indonesia. Nah, ini keliru. Jadi saya rasa untuk film My Flag ini sebenarnya menceritakan bagaimana kekuatan kita dalam mempertahankan keindonesiaan. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian kita untuk mengimani, percaya. Dengan kita percaya kepada Allah, kemudian kita percaya kepada negara kita sendiri, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang membuat kisruh, kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita berbeda itu diminimalisir. Dengan apa? Kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. Budaya dari luar, kalau itu menjadi hobi is okay. Kalau itu menjadi kesenangan gak jadi masalah. Kalau itu menjadi sebuah konsumsi sah-sah saja. Tapi kalau budaya dari luar untuk diterapkan di Indonesia, ini yang keliru. Maka harapan saya, siapapun pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah mengambil sebuah hikmah dari yang sekecil mungkin. Jangan melihat bungkus, jangan melihat cover. Ketika kita melihat berantem antara cadar dan tidak cadar, antara cingkrang dengan yang memakai sarung, kemudian kita menginterpretasikan bahwa itu adalah Islam dengan Islam berantem. Padahal kalau kita renungin kembali, kita mau berpikir sejenak, ternyata kalau kita cinta kepada negara kita sendiri, maka yang ada adalah kedamaian. Budaya-budaya luar itu harus difernisasi, harus disaring. Tidak bisa ujuk-ujuk belajar dari luar, ujuk-ujuk belajar dari negara orang, kemudian apa yang dia dapat budayanya dipakai di sini. Nah, ini keliru. Harapan kita ketika siapapun yang belajar, baik itu yang perempuannya, yang lakinya, ketika nyampe di Indonesia ya menjadi orang Indonesia, tidak menjadi orang yang ada di luar negara tersebut. Pemirsa YouTube yang budiman, di dalam sebuah kitab hikam, makalah yang
kalau nggak salah yang kelima, istihaduka fima dominalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basiro. Kesemangatanmu dengan apa yang sudah ditanggung oleh Allah. Ya, dalam hal ini kita semangat seakan-akan film kok yang dibuat Islam sama Islam, kenapa kok film yang nggak dibuat Islam memusuhi korupsi, Islam memusuhi PKI, Islam memusuhi orang Yahudi. Itu kan semangat kita. Padahal kesemangatan kita yang kita keluarkan itu sebenarnya bukan menjadi sebuah tanggungan kita. Tanggungan kita itu adalah sudah ditanggung oleh Allah. Jadi apapun masalah yang sekarang ini menjadi viral atau fenomenal, biarkan saja mengalir begitu saja. Saya tidak mendukung antara yang pro kepada film My Flag atau saya benci kepada orang yang tidak suka kepada film My Flag, tidak. Tapi kadang-kadang kalau kita introspeksi lebih dalam, saya bersemangat segala sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Dan kadang-kadang kita lupa menjadi sembrono, watak siruka fima tuliba minka. Kadang-kadang kita acuh, cuek, tidak peduli, sembrono, yang sebenarnya harus kita cari. Apa yang harus kita cari? Yaitu esensi daripada semua kejadian. Ketika kita semangat kepada urusan dunia, maka ingatlah, ketika itu dunia itu dipersembahkan oleh kita, sebenarnya semuanya sudah ditanggung sama Allah. Viral di mana-mana tentang My Flag ini ternyata tidak membuahkan titik terang. Selalu yang dibahas Islam, selalu yang dibahas keributan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Padahal ketika semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian malah yang sebenarnya harus kita cari tapi kita abaikan, kita cuek, yaitu mencari esensi, mencari kedekatan diri kepada Allah, mungkin lewat nasionalisme kita, mungkin lewat ibadah kita, mungkin dengan lewat zikir kita, itu malah kita abaikan. Kita selalu tertipu oleh yang namanya cover. Nah, ini menjadi renungan kita bersama. Nah, kalau sudah seperti itu, kita semangat apa yang sudah ditanggung oleh Allah dan itu kita cari kesalahannya, cari dibuat-buat untuk supaya kita ini tidak akur. Padahal bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana hidup kita ini mencari esensi tentang kedekatan diri kita kepada Allah. Lewat apa aja? Sarannya lewat apa aja? Ya, mungkin dari film, mungkin dari kejadian alam semesta, mungkin dari hewan-hewan yang aneh yang kita lihat, mungkin dari sikap manusia, ya kan? Nah, ini menjadi renungan kita bersama. Kalau itu terjadi, semangatmu yang sudah ditanggung oleh Allah, tapi kamu sembrono apa yang mestinya kita cari, yaitu mencari esensi, itu membuktikan dalilun ala intimasil basiroh. Itu adalah menunjukkan keraknya hati kita ini sangatlah dalam. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan ini. Selalu suuzon, selalu buruk sangka, selalu menyangka yang terlalu berlebihan, selalu berasumsi yang mungkin itu menyebabkan kita ini menjadi marah. Padahal itu bukan menjadi target kita untuk bersyukur.
bersungguh-sungguh mencari ke arah situ. Dan kenapa? Karena kita melakukan itu semua dikarenakan ego kita, dikarenakan adalah membuat kita ini menjadi lupa kepada esensi yang sesungguhnya. Baik para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara pribadi My Flag adalah film yang menceritakan bagaimana kita cinta kepada Indonesia, kita cinta kepada ulamanya orang Indonesia, kita cinta kepada ustadz-ustadznya Indonesia, kita cinta kepada founding father, para pendiri bangsa Indonesia ini yang bersusah payah darah dan tenaganya serta pemikirannya demi untuk menciptakan negara Indonesia sampai sekarang ini. Kita cuma hanya menjaga, kita cuma hanya melestarikan, merawat. Jangan sampai Indonesia sekarang ini yang sudah menuju kepada negara berkembang malah menjadi terpuruk lantaran ada budaya-budaya yang tidak bertanggung jawab, merasa paling iman, merasa paling Islam lewat pakaiannya, merasa paling syar'i dirinya. Ini yang kita cegah. Lewat apa? Biasanya lewat budaya-budaya itu. Baik para pemirsa YouTube, di sini film My Flag saya cuma hanya bilang, ambillah hikmahnya, berpikirlah untuk mencari sebuah hikmah, bukan berpikir untuk mencari kesalahan ataupun mencari borok di dalam apapun yang kita pernah lihat di muka bumi ini. Ketika kita bisa pandai mengambil hikmah, maka disitulah hatimu sudah mulai bercahaya, hatimu akan mendapatkan nurun, cahaya, nur ilahi, cahaya ketuhanan. Baik, tanpa panjang lebar, ketika Anda pemirsa YouTube Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya hanya sebagai orang yang ingin menjadi penengah, tidak membenci film My Flag dan juga tidak mendukung 100% My Flag. Artinya apa? Kita ambil hikmah. Ketika kita berada di tengah-tengah, mengambil hikmah di balik semua kejadian, baik di dalam diri kita maupun di luar, Pak, insya Allah itu akan ada menjadi sebuah pelajaran buat diri kita. Kalau pelajaran yang menjadi imbasnya kepada diri kita, maka itu akan membekas. Ada asar yang membuat kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Di sini hanya saya sebagai orang yang menjadi prinsip pribadi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta Indonesia, sayang Indonesia, tidak mau Indonesia ini diambil alih oleh tangan-tangan orang yang mengatakan atau tertipu kita lewat casing. Tapi ini jangan sampai terjadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.